Dajjal adalah satu makhluk Allah yang akan keluar di akhir zaman. Saat itu, Dajjal akan menyebar fitnah dan ujian untuk umat manusia. Hanya sedikit yang selamat dari ujiannya, salah satunya adalah karena kesaktian Dajjal. Inilah 7 kesaktian Dajjal yang akan membuat banyak orang murtad, berdasarkan hadis-hadis sahih. Simak videonya sampai habis. Madu menjadi salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Kami sedia madu ternak dan madu hutan, yang dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan modern. Garansi uang 1 juta rupiah, bila terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah trigona. Hubungi. Disebutkan di sebuah hadis, Dajjal akan keluar setelah terjadi 3 tahun kemarau panjang. Tahun pertama, Allah menahan sepertiga hujan dan sepertiga hasil bumi. Tahun kedua, Allah menahan 2/3 hujan dan 2/3 hasil bumi. Tahun ketiga, Allah menahan hujan selama setahun penuh dan menahan hasil bumi. Sehingga tak ada hewan berkaki 4 satupun yang hidup kecuali mati. Dalam sebuah hadis disebutkan, bahwa kaum muslim akan bertahan hidup hanya dengan zikir, karena makanan sulit didapat. Di tengah kondisi manusia yang lemah dan menderita, Allah datangkan Dajjal dengan sejumlah keajaiban untuk menguji keimanan semua orang. Lalu, di manakah Dajjal pertama kali muncul? Kemunculan awal Dajjal ada di 2 tempat, sesuai hadis Rasul berikut ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dajjal akan muncul dari negeri di timur yang disebut Khurasan. Ia akan diikuti oleh sekelompok orang yang wajah mereka seperti perisai yang ditempa. Khurasan adalah wilayah yang mencakup bagian dari Iran, Afghanistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan saat ini. Kemudian, Dajjal juga muncul di daerah Iran sekarang. Dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dajjal akan keluar dari daerah Yahudiyah di Isfahan, dan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi yang mengenakan jubah panjang. Isfahan adalah kota di Iran saat ini, yang memiliki komunitas Yahudi yang cukup besar. Jadi, salah satu pengikut Dajjal nanti adalah kaum Yahudi Isfahan. Kemungkinan kondisi dunia saat Dajjal keluar, manusia kembali ke zaman primitif dan sederhana, tanpa teknologi canggih. Hal itu dengan melihat beberapa hadis, antara lain. Pertama, tentang adanya 3 tahun kekeringan yang panjang. Kedua, tentang banyaknya peperangan yang melibatkan banyak kota. Ketiga, adanya perang besar, atau Malhamah Kubro, antara Muslim dan bangsa Romawi, yang kemudian menghancurkan kota-kota dan peradaban. Kondisi manusia akhir zaman juga dipertegas oleh hadis ini. Akhir zaman akan terjadi perang besar, dan pasukan Muslim akan berperang dengan pedang dan tombak. Di sini jelas bahwa di akhir zaman, peperangan tak lagi menggunakan persenjataan canggih seperti senapan dan rudal. Akan tetapi, kembali ke zaman dulu, yaitu pedang dan tombak. Kemudian juga hadis tentang bagaimana Nabi Isa membunuh Dajjal, yaitu dengan senjata tombak, dan bukan dengan senjata modern. Lalu, inilah beberapa kesaktian dan kemampuan Dajjal yang ajaib, yang mampu membuat banyak orang menjadi murtad. Pertama, membawa kemakmuran pada pengikutnya. Dajjal akan berkelana keliling dunia untuk mencari pengikut. Untuk satu negeri yang mau menjadi pengikutnya, maka Dajjal akan memberikan kemakmuran pada mereka. Di daerah itu, Dajjal akan menurunkan hujan, menyuburkan tanah, dan menggemukkan ternak-ternak mereka dengan izin Allah. Kedua, menimpakan musibah. Akan tetapi, untuk kaum yang menolaknya, Dajjal akan memberikan kekeringan, membuat ternak-ternak mereka kurus dan menimpakan kesengsaraan kepada mereka. Semua dia lakukan dengan izin Allah. Ketiga, mengeluarkan harta. Dajjal mampu mengeluarkan harta, perhiasan, dan emas yang tersimpan di tanah. Sesuai hadis Rasul, dia akan diikuti oleh harta seperti lebah jantan mengikuti lebah betina. Keempat, menghidupkan orang mati. Di suatu tempat, Dajjal bertemu dengan seorang Arab Badui. Kepadanya dia bertanya, jika aku bisa menghidupkan orang tuamu, maka apakah kau akan mengakui bahwa aku adalah Robmu? Si Arab Badui menjawab, ya. Aku akan mengakui kau Tuhan, dan akan menyembahmu. Lalu, Dajjal mendatangi kuburan kedua orang tuanya. Dengan tipuannya, dibantu oleh 2 orang jin yang menyamar, Dajjal lalu melakukan trik seolah-olah dialah yang menghidupkan kedua orang yang sudah mati tersebut. Lalu, 2 jin yang menyamar menjadi kedua orang tua si Arab Badui, berpura-pura muncul dari dalam tanah kuburan.
Kemudian mereka berkata kepada si Arab Badui, "Wahai anakku, sesungguhnya Al-Masih benar adalah Tuhanmu, maka ikutilah dia, sembahlah dia, berimanlah kepadanya." Setelah terkena tipuan dan bujuk rayu kedua jin tadi, akhirnya, jadilah si Arab Badui ini pengikut Dajjal. 5. Berjalan dengan sangat cepat. Dajjal akan pergi ke semua tempat di muka bumi untuk mencari pengikutnya, kecuali Mekah dan Madinah. Dan dia berjalan dengan sangat cepat. Dari hadis riwayat Muslim, dari An-Nawas bin Syam'an, kami bertanya, "Wahai Rasulullah, berapa lama Dajjal tinggal di bumi?" Beliau menjawab, 40 hari. 1 hari seperti setahun, 1 hari seperti sebulan, 1 hari seperti sepekan, dan hari-hari lainnya seperti hari-hari biasa. Kami bertanya, seberapa cepat dia berjalan di muka bumi? Beliau menjawab, seperti hujan yang dihempas oleh angin. Jika dihitung, maka Dajjal akan berkeliling dunia selama 1 tahun, 2 bulan, dan 14 hari. Selama itu dia bisa menjelajahi ratusan atau bahkan ribuan tempat di seluruh dunia. Di mana dengan kesaktiannya, Dajjal akan berhasil mempengaruhi kebanyakan manusia saat itu, dan mengumpulkan ribuan, jutaan pengikut, atau bahkan lebih. 6. Membuat gempa bumi. Setelah menjelajahi seluruh dunia, Dajjal mencoba memasuki Mekah, namun gagal. Karena tiap pintu-pintunya dijaga oleh malaikat. Lalu, Dajjal mendatangi Madinah. Saat mencoba masuk ke Madinah, Dajjal kembali dihalangi oleh para malaikat. Dajjal pun kembali gagal. Berdasarkan hadis Bukhari dan Muslim, lalu, dia menuju satu pegunungan berbatu, yang disebut dengan Al-Jurf. Di sana, Dajjal mencoba mengguncang kota Madinah dengan kekuatannya. Atas izin Allah, kota Madinah pun ditimpa gempa dahsyat, sampai 3 kali. Penduduk kota menjadi panik, sebagian mencoba bertahan, yaitu orang-orang beriman. Karena mereka tahu, keselamatan hanya ada di Madinah, dan jika mereka keluar, maka mereka akan celaka. Akan tetapi, banyak di antara penduduk Madinah yang ketakutan dengan gempa ini, mereka tak percaya bahwa mereka akan selamat dari gempa dahsyat jika bertahan di Madinah. Mereka dari golongan orang-orang munafik dan orang-orang fasik. Maka keluarlah mereka dari Madinah. Dan Dajjal sudah menyambut mereka di luar kota Madinah, untuk memurtadkan mereka dan menjadikan mereka pengikutnya. Dan yang terakhir, selain kesaktian, Dajjal mempunyai kemampuan persuasif dan debat yang luar biasa. Dajjal mampu memurtadkan orang dengan bujuk rayu kata-katanya yang hebat. Seorang yang sebelumnya merasa yakin dengan keimanannya, lalu sengaja mendatangi untuk menantangnya, dengan keahlian Dajjal membuat berbagai syubhat, akhirnya orang itu akan bertekuk lutut di hadapan Dajjal. Selain itu, Dajjal juga sangat ahli mempengaruhi dan memurtadkan para wanita. Disebutkan bahwa di akhir zaman, saat seorang lelaki mendengar Dajjal datang di negerinya, maka dia akan ikat ibunya, istrinya, anak-anak perempuannya agar dia tak keluar rumah untuk bertemu Dajjal. Ini menunjukkan betapa besar bahaya Dajjal untuk para wanita. Rasul berpesan, agar jika umatnya mendengar kabar Dajjal mendekat, maka jangan sengaja mendatanginya, meski merasa cukup punya iman. Tapi, jika kebetulan berpapasan, maka hadapi dengan iman dan membaca surat Al-Kahfi. Apabila Dajjal keluar, dan seseorang di antara kalian bertemu dengannya, maka bacakanlah di hadapannya ayat-ayat pembuka surat Al-Kahfi. Itulah video kali ini, tentang 7 kesaktian Dajjal yang sangat berbahaya bagi akidah dan keimanan kita. Karena akan menentukan di mana tempat kita di akhirat kelak. Semoga menginspirasi. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kami. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.